Oke, di sini Agus Kusai bilang KNPB begini begitu. Jadi saya tegaskan di sini. KNPB, kalau Anda merasa Anda adalah anti perpecahan, maka kenapa Anda juga ikut? Semua tanggapan itu kami anggap karena itu emosional. Dan tadi pikirannya itu penuh kotoran karena kepentingan faksional, kepentingan individual, ego individual. Jadi ada orang yang punya otak ini bersih, kemudian ada orang yang punya otak ini isi penuh dengan kotoran. Ada orang yang otak bersih, ada yang otak penuh dengan kotoran. Kotoran itu biasanya ada sentimen, ada di hati, dan lain-lain. Halo sahabat manuskrip Papua. Dalam video ini kami menampilkan rangkuman resmi dari pernyataan juru bicara Komando Nasional TPNPB, Sebi Sambom. Tayangan ini disajikan sebagai dokumentasi resmi dan sumber informasi publik untuk tujuan edukasi dan pemahaman yang berimbang. Selamat pagi kepada semua pihak, terutama pejuang Papua Merdeka dan juga rakyat bangsa Papua dan juga para diplomat Papua Merdeka yang berada di seluruh dunia. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini, tanggal 4 November tahun 2025, dari pengendali manajemen markas pusat kami akan perlu mengedukasi kepada semua pihak tentang seruan dari TPNPB yang sudah dikeluarkan pada tanggal 1 November 3 hari yang lalu. Itu kami sudah mengikuti tanggapan dari Pak Markus Haluk, itu sekretaris ULMP, dan juga tanggapan dari Ketua Nigunya Rat, itu Saudara Minus Balingga, dan juga dari tanggapan dari Ketua Komisi Nigunya Rat dari wilayah Tabi, Saudara Hakim Bagabon, dan juga tanggapan dari dan kritisi dari Saudara Agus Kusai sebagai Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat. Juga banyak orang, hampir seluruh dunia, seluruh Papua, yang lain bilang mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka mau menyerang juru bicara. Wah, ini lucu. Kami lihat begitu, mendengar banyak orang telepon. Oke, oleh karena itu kami akan pertegas dan perjelas di sini. Silakan Anda mengikuti dengan tidak bosan-bosan, karena mau menyelamatkan bangsa ini harus begitu. Jangan kami lihat sudah salah tapi ikut terus. Akhirnya kami semuanya hancur di depan sana. Ya, ada Alkitab orang Kristen itu menyebutkan bahwa orang buta menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan jatuh ke tumbangan atau ke jurang. Jadi sama hal ini sering terjadi dalam perjuangan ini. Oleh karena itu kami perlu jelaskan di sini. Jadi kami melihat seruan itu ditanggapi berbagai macam cara, itu karena begini, manusia juga berbagai macam manusia di dunia ini. Jadi ada orang yang punya otak ini bersih,
Kemudian ada ya orang yang punya otak ini isi penuh dengan kotoran. Ada orang yang otak bersih, ada yang otak penuh dengan kotoran. Kotoran itu biasanya ada sentimen, ada di hati, dan lain-lain. Kalau otak manusia ada seperti itu, mereka akan menanggapi atau berbicara sembarang. Bahasa Jawa bilang itu wong ngomong sembrono ya. Begitu. Ngomong menanggapi sembarang. Mereka tidak akan menganalisis baik, karena orang-orang yang bisa menganalisis baik lalu mengartikan apa itu orang yang bicara ini maksudnya apa, itu dia akan terjemahkan, dia akan mengartikan dengan bahasa yang berhikmat, dengan pikiran yang berhikmat. Begitu. Karena manusia ini merasa mereka pintar sama dengan Tuhan, tapi mereka tidak sadar kalau pengetahuan manusia semua itu bersumber dari Tuhan yang tersembunyi. Tuhan itu tidak bisa lihat. Dia itu makhluk yang ajaib. Begitu. Oleh karena itu kami perjelas di sini bahwa seruan itu sangat jelas. Oke, ada satu kata kami sudah menyebutkan bahwa seruan yang kontroversial. Seruan yang kontroversial. Itu kenapa? Ya karena kami juga biasa mengkritisi ULMP di bawah kepemimpinan Saudara Beni Wenda dan juga kepemimpinan Saudara Manase Tabuni. Tapi kenapa harus kita menyebutkan Beni Wenda sebagai presiden? Alasannya sangat jelas. Jadi kita sebelum mengeluarkan seruan itu kami sudah diskusi, kami sudah mengisi. Jadi kalau orang tahu itu bahasa orang Jali bilang itu begini. Ya, abari wene airi karire kokon malikon. Mungkin wene ale misi lukan saat selalu aroru. Ya, itu yang harus Anda perlu terimakan. Bahasa hula begini, wari wene gati wene ro makin ilune yalu, begitu. Itu bahasa hula. Bahasanya bilang wene jigera kai wene ambil nune jigera ko ulah kani dikutiru, begitu. Itu bahasa lani. Bahasa wala ya wene ya wari wene ulabi kaya nengger ko di wene makin ini kan dulu. Itu begitu. Kira-kira paham? Jadi terutama orang gunung ini. Dengar ingat baik. Ini makin itu negalu. Ini Roma. Kami perlu jelaskan di sini. Jadi semua tanggapan itu kami anggap karena itu emosional. Emosional dan tadi pikirannya itu penuh kotoran karena kepentingan faksional. Kepentingan individual, ego individual. Kami juga yang selalu mengkritisi, tapi kami melihat kondisi ini terpaksa kita harus menyerukan untuk semua bersatu. Semua bersatu. Sebenarnya itu tidak salah. Tetapi kami sekali lagi sampaikan bahwa yang bisa menerjemahkan suatu pembicaraan, suatu seruan, suatu perkataan orang lain, itulah orang-orang yang berhikmat yang bisa melakukan itu. Begitu. Jadi di sini sangat jelas. ULMP itu kami dirikan tahun 2014. Itu kalau mau cerita lagi itu sangat rumit dan panjang. Yang jelas itu, bagaimana kita hidupkan ULMP, itu tanya saya orang yang hari di sana. Yang hari di sana itu Pak Edison Waromi, Tuan Beni Wenda, kawan Ye Kuangkai. Kawan Ye Kuangkai itu ada di Manokwari sana, kamu tanya dia. Yakob Rumbiak,
kamu tanya mereka. Paula Mokobori, kamu tanya mereka. Erick Rumaki, kalian tanya mereka. Bagaimana bisa lahirkan ULMP? Itu begitu. Dengan elot, dengan pembahasan yang sengit, melahirkan ULMP. Oke, di sini Agus Kusai bilang KNPB begini begitu. Jadi saya tegaskan di sini. KNPB, kalau Anda merasa Anda adalah anti perpecahan, maka kenapa Anda juga ikut